membacakan nyaring atau read aloud ternyata membuat anak kita lebih berprestasi loh. Ibarat seperti tiang yang sangat penting sebagai penyokong utama berdirinya rumah, kata-kata adalah struktur utama dalam pembelajaran. Hanya ada dua cara memasukkan kata-kata ke dalam benak seseorang, yaitu melalui mata dan telinga. Ketika baru lahir, anak masih membutuhkan beberapa tahun lagi untuk membiasakan matanya membaca. Sumber yang terbaik bagi ide dan pembangunan otak anak adalah telinga. Apa yang kita kirimkan ke telinga menjadi fondasi bagi pembangunan otak anak. Ketika kita membacakan buku, maka apa yang kita bacakan pada anak akan masuk pada kosakata dengar anak, di mana keadaan otak anak ini seperti ibaratnya penampung air, di mana ketika penampung air itu diisi dengan air yang banyak, maka akan meluber. Nah, sama dengan keadaan otak ketika kita membacakan buku pada anak, di mana ketika kita mengisi anak dengan kosakata dengan membacakan buku, maka kosakata dengar anak akan meluber, di mana kosakata dengar yang meluber ini akan berbentuk dalam kosakata bicara. Tidak hanya itu saja, kemudian kosakata itu akan meluber dalam kosakata tulis, sehingga di sini ketika kita membacakan buku pada anak akan semakin banyak kosakatanya, di mana dengan adanya kosakata ini akan menjadi bekal untuk berpikir, di mana dengan adanya kosakata ini akan menjadi dasar untuk dia dalam memecahkan masalah, karena kita akan bisa memecahkan masalah ketika ada data. Nah, semakin banyak data yang kita masukkan, maka semakin banyak pula pertimbangan-pertimbangan yang bisa dipakai anak dalam memecahkan masalahnya. OECD, sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan di Amerika Serikat, lebih dari 10 tahun menguji ratusan murid berusia 15 tahun di berbagai mata pelajaran sekolah dan membandingkannya dengan perolehan nilai di seluruh negeri. Sejak tahun 2006, OEDC telah mewawancarai orang tua dari 5.000 siswa yang turut terlibat dalam ujian. Dalam penelitian tersebut menanyakan apakah mereka membacakan buku untuk anak-anak mereka ketika duduk di kelas 1 dan seberapa sering mereka membacakan buku. Hasilnya ternyata semakin sering mereka membacakan buku, maka semakin tinggi nilainya pada usia 15 tahun. Dan terkadang manfaatnya setara dengan membacakan buku atau manfaatnya setara dengan sekolah selama 1 semester. Hasil tersebut diambil tanpa melihat penghasilan keluarga. Artinya, walaupun keluarga dalam kondisi ekonomi menengah, kondisi ekonomi bawah, ketika sering membacakan buku, maka akan lebih meningkatkan prestasi mereka di kemudian hari. Tidak hanya itu saja, Nicole Niamic dalam The Benefit of Reading to Your Children dalam ensiklopedia mengisahkan pengalaman penelitiannya, di mana ketika orang tua membacakan buku kepada anaknya sejak usia dini, berarti mereka telah mengenalkan anak pada dunia yang mengasyikkan. Kebiasaan ini akan sangat menentukan kesuksesan akademik anak di kemudian hari, di mana anak usia 2 tahun yang setiap hari sering mendapatkan kisah atau sering dibacakan buku akan cenderung lebih berprestasi di kemudian hari ketika TK ataupun SD. Mereka akan memiliki kemampuan belajar dan kemampuan berkomunikasi 2 kali sampai
3 kali lebih baik dibandingkan anak yang hanya dibacakan buku beberapa kali dalam seminggu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa untuk mendapatkan hasil optimal, maka kita perlu membacakan buku setiap hari. Minimal 20 menit kita menyempatkan waktu untuk membacakan buku pada anak supaya kita bisa mengoptimalkan tumbuh kembang otak anak pada usia 0 sampai 5 tahun.